terbuka mendukung Pak Anies Baswedan. Apa ya harapan saya? Harapan saya nggak ada. Saya cuma ingin paling tidak politik kita lebih menggunakan akal sehat gitu, bukan cuma sentimen, perasaan, benci, senang, tapi memang akal sehat. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan, ada argumentasi kandidat mana yang mau didukung begitu. Dan saya mendukung Pak Anies dengan dasar ya akal sehat saya mengatakan Pak Anies ini yang kira-kira cocok untuk melanjutkan kepemimpinan Pak Jokowi yang ke depan. Adanya dengan santai gitu ya, nggak perlu pembuktian karena toh jadi sejak saya mendukung sampai sekarang gitu ya secara terbuka baru sekali saya ketemu Pak Anies. Itu pun waktu saat dengan anak. Jadi memang ya nggak secara khusus gitu ya. Sama satu kali lagi waktu diskusi lah kita setelah agak persiapan tim segala macam. Saya juga diajak di juru bicara, tim juru bicara ya, dengan senang hati saya bilang, Pak, terima kasih untuk kesempatannya. Tapi sebagai wakil menteri sering saya ketemu Mas Indra karena kebetulan kan ada pekerjaan kami di ATR BPN yang nyambung banget dengan pekerjaan pemerintah provinsi gitu. Jadi klop lah, dan saya sering lebih dari mungkin 4 kali ya koordinasi gitu. Jadi langsung diskusi dengan Pak Gubernur Anies waktu itu. Jadi ya kenalnya dari situ ya, pekerjaan dan tidak bicara politik, betul-betul teknis kerjaan, apa yang dibantu oleh Pemprov buat ATR BPN, apa yang BPN lakukan di DKI khususnya waktu itu. Strategi politik ya, kan Kak Anies ini memang tokoh yang menonjol. Kebetulan PSI tidak mendukung, jadi dengan cara itulah serangan dalam tanda kutip kepada Anies Baswedan juga mendongkrak popularitas PSI sendiri gitu. Dan sebaliknya sebetulnya karena dengan adanya kritik-kritik PSI yang terus-menerus, nama Pak Anies juga jadi berkibar gitu loh untuk konteks yang berbeda. Dan secara strategi politik sebetulnya wajar-wajar aja gitu. Maaf. Memang dalam proses kemudian kan perlu rasionalitas ya, perlu argumentasi. Kenapa mengkritik, kenapa mendukung gitu. Nah, barangkali di sini soal wawasan kali ya, Mas Indra. Saya kan sebagai wakil menteri berinteraksi dengan banyak kepala daerah. Dari 32 provinsi saya sudah berkunjung ke 34 provinsi, saya sudah ke 32 provinsi se-Indonesia. Itu artinya ketemu gubernur atau wakil gubernur atau sekda atau asisten daerah seperti itu. Dan saya berinteraksi tuh untuk pekerjaan gitu. Jadinya punya kelebihan, bisa mengcompare ya, bisa membandingkan gubernur mana sih yang untuk pekerjaan dalam konteks Kementerian ATR BPN yang nyambung gitu, yang kira-kira menonjol. Dan memang Anies Baswedan ini menonjol, makanya sampai 4 kali saya ketemu. Saya menyampaikan harapan dari umat paroki ini yang berjumlah 12.000. Kami berencana dan punya impian untuk juga disebut doa di sebuah tempat ibadah yang baik. Karena di tempat ini sebelum Bapak Anies jadi gubernur, sebelum saya di sini, gereja ini selalu kebanjiran. Dan nama Kristoforus itu dalam gereja Katolik, dia adalah seorang santo yang selalu menyeberangkan orang ketika banjir besar. Dan dulu para romo di tempat ini mereka tinggal di Grogol, harus melewati sungai itu, sehingga mereka menamakan tempat ini sebagai gereja Santo Kristoforus. Mudah-mudahan 12.000 umat paroki Kristoforus ini akan tercapai dan terrealisasi. Dan kita berharap kita sebagai warga gereja Katolik, mari kita selalu mendukung, kita selalu bekerja sama dan melakukan apapun untuk kebaikan kita bersama di tempat ini. Mencengangkan, Pak Pendeta bongkar kisah Anies Baswedan buat majelis satu gereja menangis. Saya emosional juga menceritakannya. Dikutip dari Warta Ekonomi Jakarta, tokoh Kristen yakni Pendeta Sipat Supit membongkar kisah yang tak pernah diekspos tentang Anies Baswedan.
Kisah tersebut merupakan momen ketika Anies membuat seisi gereja menangis karena memperjuangkan IMB, gereja yang selama bertahun-tahun dan berganti kepemimpinan gubernur tak pernah didapatkan. Menurut Pendeta Supit, saat itu setelah dilakukan pengecekan dan validasi oleh timnya, Anies memutuskan bahwa IMB sebuah gereja harus diterbitkan dan diberikan segera. Namun sesaat sebelum IMB diberikan, ada pihak yang tak setuju dan menolak. Satu ketika akan diresmikan, Anies laksanakan memberikan IMB. Tetapi ketika akan diresmikan hari ini ada keberatan dari warga setempat, jelasnya. Pada situasi yang demikian, Pendeta Supit mengungkapkan Anies memilih turun langsung menyelesaikan gesekan yang terjadi dengan berdialog dengan pihak yang menolak. Dengan kemampuannya berdialog dengan berbagai pihak itulah yang pada akhirnya membuat IMB gereja yang puluhan tahun tak diberikan pada kepemimpinan Anies tersebut bisa terbit. Singkat cerita, dia turun langsung dan reda yang menjadi ganjalan-ganjalan bisa terhubungkan lagi. Pak Anies orang gubernur, dia turun tak sekedar wacana. Dia berdialog dan terjadilah kesepakatan. Akhirnya kami balik dan memberikan itu IMB ke gereja GPIB Pelita yang 40 tahun tak dapat izin, jelasnya. Bahkan Pendeta Supit mengungkapkan dengan apa yang diperjuangkan Anies membuat seisi gereja mulai dari pendeta dan jemaahnya menangis haru. Saya kalau bicara ini emosional juga, terharu karena saat itu pendeta dan majelis nangis semua. Mereka tidak menduga dan kaget, tambah sosok yang juga tergabung dalam tim gubernur untuk percepatan pembangunan TGUPP tersebut. Menurut Pendeta Supit, saat itu setelah dilakukan pengecekan dan validasi oleh timnya, Anies memutuskan bahwa IMB sebuah gereja harus diterbitkan dan diberikan segera. Namun sesaat sebelum IMB diberikan, ada pihak yang tak setuju dan menolak. Satu ketika akan diresmikan, Anies laksanakan memberikan IMB. Tetapi ketika akan diresmikan hari ini ada keberatan dari warga setempat, jelasnya. Pada situasi yang demikian, Pendeta Supit mengungkapkan Anies memilih turun langsung menyelesaikan gesekan yang terjadi dengan berdialog dengan pihak yang menolak. Dengan kemampuannya berdialog dengan berbagai pihak itulah yang pada akhirnya membuat IMB gereja yang puluhan tahun tak diberikan pada kepemimpinan Anies tersebut bisa terbit. Singkat cerita, dia turun langsung dan reda yang menjadi ganjalan-ganjalan bisa terhubungkan lagi. Pak Anies orang gubernur, dia turun tak sekedar wacana. Dia berdialog dan terjadilah kesepakatan. Akhirnya kami balik dan memberikan itu IMB ke gereja GPIB Pelita yang 40 tahun tak dapat izin, jelasnya.